Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 635. Wira, silakan duduk, ucap Irsyad. Dia sangat cekatan. Selesai bicara, dia menuang teh untuk Wira. Kemudian, Irsyad tersenyum dan berkata, hari ini, kamu datang untuk menukar uang kertas, kan? Wira langsung mengangguk, lalu menyahut, benar, hari ini aku memang datang untuk menukar uang kertas menjadi uang emas. Setelah itu, Wira menyuruh Danu mengeluarkan tumpukan uang kertas dan menyerahkannya kepada Irsyad. Namun, Irsyad tersenyum canggung ketika melihat uang itu, lalu berucap, Wira, mohon maaf. Hari ini, uang kertas milikmu nggak bisa ditukar. Wira tertegun sesudah mendengar ucapan Irsyad. Apa maksudnya? Hari ini uangnya tidak bisa ditukar. Saat baru sampai tadi, Wira melihat banyak orang membawa uang perak untuk ditukar menjadi satu uang kertas. Jadi, kenapa Wira tidak bisa menukarnya? Irsyad, apa maksudnya? Tanya Wira. Irsyad tersenyum getir dan menjawab, Wira, kamu mau menukar 18 miliar gabak dan ini bukan nominal kecil. Toko-toko uang kami nggak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Jadi kamu harus menunggu. Sesudah mendengar ucapan Irsyad, Wira tertegun sejenak. Dia harus menunggu berapa lama? Irsyad, tolong katakan dengan jujur, aku harus menunggu berapa lama untuk menukar uang kertas ini menjadi uang emas? Ujar Wira. Kemudian, Irsyad mengedipkan mata dan menyahut, setidaknya 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi. Seru Wira. Ekspresinya seketika menjadi muram. Mungkin orang lain tidak tahu struktur toko uang, Tiaga, tetapi Wira tahu jelas tentang hal ini. Dia memang tidak tahu seberapa banyak uang yang dimiliki toko uang Tiaga. Hanya saja, perputaran uang di Provinsi Jawali dalam sehari tidak kurang dari 10 miliar gabak. Lagi pula, ada banyak cabang toko uang Tiaga di provinsi lain sehingga mereka tidak mungkin kekurangan uang emas. Paling-paling, hanya butuh 7 hari untuk mengumpulkan uang emas yang diinginkan Wira. Kenapa sekarang Irsyad mengatakan toko uang mereka memerlukan waktu 1,5 tahun untuk mengumpulkan uang itu? Irsyad menyahut dengan canggung, benar, Wira. Ini karena uang emas yang kamu mau terlalu banyak, kami nggak punya uang emas sebanyak itu. Namun, Wira diam-diam mencibir sesudah mendengar ucapan Irsyad. Penukaran uang kertas menjadi uang emas menggunakan rasio 1:1. Apabila toko uang Tiaga bisa mengeluarkan semua uang kertas ini, berarti mereka punya uang emas sebanyak itu. Kalau tidak, hal ini akan memengaruhi mata uang di pasar. Toko uang Tiaga memang kaya, tetapi mereka tidak berani berbuat seperti ini. Jadi, ucapan Irsyad hanya alasan. Wira menyipitkan mata, dia baru memahami situasinya sekarang. Kemudian, Wira menatap Irsyad dan berucap, ternyata begitu. Irsyad, bagaimana kalau uang kertasku ditukar kembali dengan gelas kristal? Wira ingin membuktikan pemikirannya. Irsyad langsung tersenyum dan menjelaskan begitu mendengar perkataan Wira. Wira, sepertinya ini juga nggak bisa. Setelah dikumpulkan, gelas-gelas kristal itu akan dikirim ke berbagai tempat dan akan dilelang. Hanya saja, belum bisa dipastikan kapan uang emas akan diterima. Mohon maaf. Wira mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memandang Irsyad dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Ekspresi Danu juga tampak masam. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini alasan Irsyad saja. Sudah jelas mereka sengaja berbuat seperti ini. Wira, hati-hati di jalan. Kapan-kapan datang bertamu lagi ke toko uang Tiaga. Ujar Irsyad sambil memberi hormat. Dia diam-diam tersenyum sinis. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berpakaian mewah berjalan dari belakang Irsyad. Pria itu berkata, itu Wira, iya. Hehe, semua orang memujinya terlalu berlebihan. Sepertinya, dia juga orang yang nggak berguna. Bab 636. Irsyad tersenyum begitu mendengar perkataan pria itu, lalu berkata, hehe, semua orang bilang Wira sulit dihadapi. Kelihatannya, dia juga nggak begitu hebat. Ayah, tapi kita harus tetap berhati-hati terhadap orang ini. Orang yang datang adalah pengurus toko uang Tiaga di Provinsi Jawali, Darsono. Toko uang Tiaga memang diurus oleh beberapa keluarga terhormat, tetapi toko uang di setiap provinsi dipimpin oleh seorang pengurus.
Semua kekayaan pengurus juga berada di toko uang ini. Dari keluarga terhormat sampai orang kaya, bisa dikatakan lebih dari setengah kekayaan orang-orang di kerajaan Nuala dikelola oleh beberapa pengurus ini. Darsono berucap, rakyat nggak akan menang melawan pejabat dan orang miskin nggak akan berselisih dengan orang kaya. Wira bahkan nggak memahami prinsip ini. Benar-benar sebuah keajaiban Wira bisa hidup sampai sekarang. Tapi, setelah menyinggung keluarga terhormat, hidup Wira pasti nggak akan lama lagi. Darsono mencibir, lalu berkata dengan datar, kali ini, dia sudah dijebak oleh kita. Dia pasti nggak bisa terima uang kertas miliknya nggak bisa ditukar menjadi uang emas. Kita lihat dia punya cara apa lagi. Wira memang hebat, tetapi dia tidak apa-apanya bagi pengurus-pengurus berkuasa seperti mereka. Terkadang mereka hanya tidak ingin terlalu ikut campur. Meskipun Wira sering digunjingkan di pemerintahan, para pengurus ini juga tidak peduli. Yang penting hal ini tidak memengaruhi mereka. Namun, Wira sangat pintar. Baik pedang reksa atau gelas kristal kali ini, keduanya membuat para pengurus ini takjub. Jadi, tindakan Wira harus dihentikan. Banyak orang akan dirugikan kalau Wira dibiarkan terus berkembang. Lagi pula, pemerintah juga tidak melindungi Wira. Jadi, siapa yang memedulikan nasib orang mek seperti ini? Setelah meninggalkan toko uang Tiaga, raut wajah Wira menjadi masam. Sementara itu, Danu berujar, Kak Wira, ternyata mereka menjebak kita. Wira mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka mereka akan menjebaknya. Irsyad berpura-pura membeli gelas kristal untuk memberi Wira uang 1G kertas. Sebenarnya, dia ingin menjebak Wira. Gelas kristal Wira bisa memproduksi gelas kristal sebanyak apapun yang dia mau sehingga dia tidak memedulikan hal ini. Namun, Wira tidak bisa menerima kenyataan dirinya dijebak seperti ini. Jika orang-orang ini ingin melawannya, Wira juga tidak akan berdiam diri saja. Dia akan membalas perbuatan mereka. Kak Wira, bagaimana kalau kita bawa uang kertas ini untuk ditukar di toko uang lain? Tanya Danu. Akan tetapi, Wira menggeleng, lalu menarik napas dalam-dalam dan menjawab, di Provinsi Jawali, mereka saja nggak mengizinkan kita menukar uang kertas menjadi uang emas, apa toko uang lain bersedia? Kak Wira menurutmu, mereka bekerja sama? Ucap Danu yang terkejut. Ekspresinya sangat masam. Wira mengangguk dan mencibir, lalu merenung sejenak. Kemudian, dia baru menyahut, coba cari produk tambang di sekitar Provinsi Jawali dan lihat apakah ada niter atau enggak. Kalau nggak ada, kamu bawa saja sebongkah batu. Biar aku lihat dulu. Danu tertegun sesaat setelah mendengar ucapan Wira. Dia tidak terlalu memahami maksud Wira. Namun, Wira juga tidak menjelaskan lagi. Wira melanjutkan perkataannya, oh, iya. Selain itu, kamu buat beberapa wadah keramik yang agak besar. Makin besar, makin bagus. Setidaknya, buat puluhan buah. Danu makin tidak mengerti dengan rencana Wira. Meskipun kebingungan, Danu segera menyuruh orang untuk mengurusnya. Tak lama kemudian, Danu pun kembali. Dia membawa pulang setumpuk batu. Setelah memilih dengan cermat, Wira baru melihat sebongkah batu berwarna putih. Dia segera mengambilnya dan berujar, ini batu yang aku cari. Apa nama batu ini? Danu menjawab tanpa ragu-ragu, batu ini namanya niter. Kak Wira, kamu mau memakai batu ini untuk membuat apa? Wira tersenyum, lalu menimpali, bukannya mereka nggak mau memberi kita 18 miliar uang emas. Apa daya, kita hanya bisa merebutnya. Danu tercengang mendengar kata-kata Wira. Dia berseru, merebut 18 miliar gabak, apa yang harus mereka lakukan setelah merebutnya? Mereka harus menyimpan uang sebanyak itu di mana? Wira tersenyum dan berkata, tentu saja. Mereka sudah merebut uangku, apa aku nggak boleh merebut uang mereka? Bab 637. Wira melanjutkan perkataannya, sudahlah. Aku mau batu ini dalam jumlah yang banyak. Setelah itu, angkut semua batu ini ke kampung Silali. Begitu pula dengan wadah keramik itu. Begitu Wira selesai bicara, Danu masih saja kebingungan. Namun, Danu juga tidak ragu-ragu. Dia langsung mulai bekerja sesuai dengan arahan Wira. Hanya saja, Danu masih belum memahami perihal merebut uang yang dikatakan Wira pada saat yang sama. Selembar surat yang dikirim dari Provinsi Jawali dengan burung merpati sampai di Kerajaan Agrel. Di istana kerajaan, Ibu Suri yang memakai jubah merah tersenyum sambil memegang surat itu. Ibu Suri berucap, rezim kerajaan Nuala sudah hampir berakhir.
Bisa-bisanya orang yang begitu berbakat bernasib seperti ini. Tapi, orang ini cukup teguh. Sekalipun begitu, dia juga nggak meninggalkan kerajaan Nuala. Ibu Suri melanjutkan, ternyata dia sama saja dengan Panglima Dirga, setia kepada negara dan baik hati. Kalau kamu nggak putus asa, aku akan membantumu. Ibu Suri Kerajaan Agrel memejamkan mata seraya merenung. Kemudian, dia membuka mata, seperti sudah membuat keputusan. Dia memberi perintah, beritahu pasukan elang hitam, mereka sudah boleh beraksi. Pria berbaju zirah merah yang berdiri di bawah segera menerima perintah Ibu Suri, lalu berjalan keluar. Senia perlahan bangkit dan ekspresinya tampak senang. Dia berkata, Wira, orang yang kuincar nggak pernah lolos dari tanganku. Aku masih ingat omongan Raja Tanui. Kalau mendapatkanmu, aku bisa menguasai dunia. Pada saat bersamaan, selembar surat dikirim dari Kerajaan Agrel ke kota pusat pemerintah Banroino di Kerajaan Nuala. Saat ini, Jenderal Garnisun yang bernama Rendra Chandri sedang membaca surat tersebut sambil berdiri di bawah cahaya rembulan. Setelah beberapa saat, dia baru berujar, panggil Solomon kemari. Siap, sahut bawahan Rendra. Tak lama kemudian, sosok pria tegap yang memakai baju zirah berjalan menghampiri Rendra. Pria itu bertanya, Ayah, ada apa? Rendra mengangguk dan menjawab, Solomon, orang itu sudah memberikan perintah rahasia. Kirim pasukan ke Provinsi Jawali. Ekspresi Solomon berubah drastis begitu Rendra selesai bicara. Solomon menyahut, ini, ada apa? Kita itu mata-matanya yang langka di Kerajaan Nuala. Selain itu, kita juga menguasai kekuatan militer. Kenapa dia begitu tergesa-gesa? Solomon tidak mengerti. Ayahnya mengendalikan kekuatan militer dan menjaga kota pusat pemerintahan Roino sehingga kekuasaan ayahnya cukup besar. Kalau kerajaan Agrel dan Nuala berperang, mereka bisa melancarkan serangan secara mendadak, bahkan menguasai medan perang. Jelas-jelas ini adalah bagian yang paling penting, kenapa harus dikerahkan pada saat-saat seperti ini. Jangan-jangan, apakah orang itu sudah mulai menyerang kerajaan Nuala? Namun, waktunya tidak tepat. Rendra berucap, aku juga nggak tahu, tapi, kita sudah tinggal di kerajaan Nuala selama bertahun-tahun. Setelah masalah ini selesai, kita bisa kembali ke kerajaan Agrel. Begini, juga bagus. Rendra menarik napas dalam-dalam. Meskipun sudah menguasai kekuatan militer kerajaan Nuala selama bertahun-tahun, dia tidak akan pernah lupa bahwa dirinya berasal dari kerajaan Agrel. Tempat itu baru merupakan rumahnya. Rendra memang ingin kembali sejak dulu. Jadi, kesempatan sekarang ini sesuai dengan keinginannya. Solomon berujar, kalau begitu, Ayah, bagaimana dengan kita? Ekspresinya terlihat teguh. Jika sudah berniat untuk bertindak, tentu saja mereka harus membuat persiapan yang matang. Rendra memberi perintah, kita punya target dalam peperangan ini. Mulai hari ini, pasukan kota pusat pemerintah Banroino sudah boleh menyusun rencana. Kita harus mengendalikan 30.000 pasukan ini. Petik 2. Berkabung.